Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Yatajaddadu liqa'una al-yawm insyaallah ta'ala. Sanaqumu bi qiraati al-kutub atau kitab Bawabatul Khusyu' fi Shalah. Kitab yang sebelumnya juga kita sudah baca, ya, di pertemuan sebelumnya kita bahas materi atau judul yang pertama, Ta'mus Salati wa Ladzatuha. Sekarang kita masuk judul yang kedua, Qissatun yarwiha rajulun dzaqa ta'mal khusyu' wa kaifa taghayyara haluhu ba'da dzalik. Baik. Kita akan baca semuanya sampai sini. Nah, siapa yang mau baca? Siapa yang ingin praktek, teman-teman? أنا Nama Akhi Ahmad. Tafadhal. قصة يرويها رجل ذاق طعم الخشوع وكيف تغير حاله بعد ذلك. قال أحد طلاب العلم: صليت يوما صلاة ليست كصلاة المعتادة كصلاة المعتادة، حيث نزلت علي سكينة لم أعهد مثلها، ولذة وخشوع وتدبر في صلاتي، فأطلت في صلاتي لما ذقت من اللذة وال وال والأنس Hmm. والأنس والسعادة والإيمان. وحينما سلمت من صلاتي قلت في نفسي: لقد عرفت السبب في إطالة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح صلاة آه، والسلف الصالح صلاتهم ود آه، ودوامهم وحرصهم عليها، وهو أنهم ذاقوا ذاقوا كما ذقت اليوم، وشعروا بما شعرت، فإن كانوا ذاقوا أكثر فهمي في جنة ونعيم. وتذكرت قول الفضيل ابن عياض قول الفضيل ابن عياض رحمه الله: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدونا عليه بالسيوف. قول الآخر قال الآخر: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. Nah, santai akhi. Naqra. Qissatun yarwiha rajulun dzaqa ta'mal khushu'i. Kisah yang yarwi. Yarwi diriwayatkan, diceritakan. Rajulun seorang lelaki yang, sini ada makna yang. Kenapa maknanya yang? Karena dzaqa ini fi'il terletak jumlah fi'liyah terletak setelah isim nakirah jadi apa? Nah, Jadi na'at. Oke.
Ini jadi naat, ya. Kisah ini juga jadi naat. Yarwiha jadi naat. Kisah yang diriwayatkan diceritakan oleh seorang lelaki yang zaqa merasakan ta'ma maf'ul bih, ta'ma rasa al-khusyu' khusyuk. Wa kaifa dan bagaimana taghayyara haluhu. Halu jadi fa'il, taghayyara haluhu ba'da dzalik. Ba'da ini dharaf atau maf'ul fih. Dharaf apa nih, makan atau zaman? Ba'da. Di sini Zaman. di sini zaman ya, dan bisa juga makan. Nah, Taib. Ini judulnya. Kisah yang diceritakan oleh seorang lelaki yang merasakan nikmatnya salat atau khusyuk dalam salat dan bagaimana keadaannya atau kondisinya berubah setelah itu. Qala ahadu tullabil ilmi, coba diterjemahkan. Yang Anda baca diterjemahkan Akhi Ahmad. Bisa nggak? Berkata salah seorang penuntut ilmu, Sallaitu yauman salatan laysat ka salati al-mu'tadati. suatu hari aku sholat, eh, bukan seperti sholat seperti biasanya. Nah, ya. Bukan seperti Saya, sholatku seperti biasanya. nah, saya suatu hari sholat atau melakukan sholat. Sholatan di sini, teman-teman sekalian, ini maf'ul bi atau maf'ul mutlak? Sholatan. Maf'ul mutlak. Hmm? Maf'ul bi atau maf'ul mutlak, teman-teman? Nah, siapa yang mau jawab yang lain? Sholatan itu di sini dalam kalimat ini jadi maf'ul bi atau jadi maf'ul mutlak? Hmm. Yang benar ini maf'ul bih, ya, maf'ul bih karena belum ada maf'ul bihnya. Shallaitu itu fiilnya fiil muta'addi, butuh maf'ul bih. Shallaitul maghriba, shallaitul isya'a. Jadi di sini bukan maknanya taukid ya. Kalau kita kita jadikan sholatan ini sebagai maf'ul mutlak, maka artinya taukid. Saya sholat suatu hari benar-benar sholat. Nah, bukan ya, tapi di sini maf'ul bih. Saya sholat suatu hari sebuah sholat, suatu sholat. Nah, laisat yang bukan kasolati al-mu'tadati, seperti sholatku yang biasa. Haitsu nazalat alayya sakinatun lam a'had mithlaha wa ladzatun wa khusyu'un wa tadabburun fi salati. Sampai situ kalimat sempurna. Coba bisa nggak diterjemahkan akhir? Nah, Artinya mana? di mana haitsu Di mana ketika itu turun padaku sakinah kenangan dalam yang belum aku rasakan sebelumnya, Ustaz. ya Seperti itu. bisa. Nah, bisa artinya seperti itu. Dan kelezatan dan kekhusyuan dan tadabbur dalam sholatku. Jadi lam ahad mislaha, ahad itu ahidaya ya'hadu, teman-teman sekalian, itu maksudnya belum pernah saya ya merasakan sepertinya. Tapi ahad itu artinya bukan merasakan, itu terjemahan enaknya saja. Maksudnya lam ahad ya, saya belum pernah melewati waktu-waktu sholat saya seperti itu. Karena ahidaya ahadu itu menunjukkan waktu atau zaman. Ya, misalnya kalau dalam kalimat lain kita katakan em, lam ahad, misalnya em, presiden dia sudah berumur tua, kemudian presiden sudah berganti, sudah 5 presiden yang dia lewati. Kemudian presiden yang terpilih kali ini itu berbeda dari yang lain. Dia katakan lam ahad mislahad. Jadi belum pernah saya melewati yang seperti ini. Belum pernah saya menzamani gitu, menzamani yang seperti ini. Lam ahad mislahad.
Baik, ini juga dia sudah melakukan banyak sholat, tapi lam ahad mithlah, belum pernah dia menzamani, yaitu melewati masa, melewati waktu yang sholatnya seperti ini. Lam ahad mithlah. Baik, dan ada kelezatan, kekhusyuan dan tadabbur. Tadabbur itu penghayatan di dalam sholatku. Fa'ataltu fi salati. Artinya, fa'ataltu fi salati, Maka aku memanjangkan salatku aku memanjangkan, melamakan sholat. Lima dzuktu minal ladzati wal unsi was sa'adati wal iman. Karena karena aku telah merasakan dari kelezatan wal uns ini apa tadi? al-uns itu kenyamanan, ketenangan. Kenyamanan dan kebahagiaan dan keimanan. Al-uns itu kenyamanan ya, makanya ada istilahnya anis, itu teman yang membuat nyaman. Anis. Nah, dalam ayat Al-Qur'an eh, sebentar. Fasta'nisu ya, dalam surah An-Nur itu ada ista'nisu, bukan jadi ketika ingin masuk ke rumah seseorang ya, seseorang itu dituntut bukan hanya sekedar isti'dzan, bukan hanya sekedar minta izin. Sebelum masuk ke rumah seseorang, kita bukan hanya sekedar diminta untuk minta izin, ya, tapi minta izin dan pastikan orangnya itu nyaman. Makanya dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Janganlah kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu, sampai kalian meminta al-uns. Maksudnya kalian meminta izin yang membuat orang itu nyaman dengan kedatangan kita. Wa tusallimu ala ahliha, kemudian kalian mengucapkan salam kepada pemilik rumahnya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Itu lebih baik bagi kalian, mudah-mudahan kalian mendapatkan pelajaran atau peringatan. Nah, An-Nur ayat 27. Jadi al-unus itu kenyamanan. Al-anis itu az-zamil atau as-sadiq, teman yang membuat kita nyaman. Baik. Kemudian wahina masallamtu min salati qultu fi nafsi, dan Ketika aku mengucapkan salam dari salatku, aku mengatakan pada diriku, aku mengatakan pada diriku, nah, laqad araftu sababa fi italati Nabi sallallahu alaihi wasallam was salafis salihi salatahum. Tadi antum bacanya salatuhum, yang benar salatahum. Sebagai salata di sini sebagai apa? Teman-teman sekalian, eh, boleh yang lain jawab, ini bukan untuk Akhi Ahmad saja. Akhwat, sebagai apa salata? Nah, ada yang tahu? Mudhof ilaih. Sebagai maf'ul, maf'ul bi. Dari mana? Maf'ul bih dari mana? dari araf tuh kan. La la la, laisa araftu. Kalau araftu maf'ul bihnya as-sababa. Sungguh aku sudah mengetahui sebab. Oh, nak kira maf'ul bih tsani kan. La, laisa maf'ul bih tsani. Arafa itu butuh satu maf'ul bih saja. Akhi Fikih, yang lain? Ukhti Juhriyah, tahu? Maf'ul dari salam tuh. Salam tuh? La la la, itu udah selesai kalimatnya. Hina ma sallamtu min salati, selesai. Qultu fi nafsi, sungguh, coba diterjemahkan dulu. Coba diterjemahkan dulu Akhi Ahmad, nanti tahu dari maf'ul bih dari mana. Coba. Sungguh aku mengetahui sebab dari pemanjangan Nabi dan para salaf soleh salat salat mereka Sudah tahu dari mana? Maf'ul bih dari mana? dari italah. Dari itala, masdar. Nah, Nah, atala yutilu itala. itu italah. Atala yutilu itala. Jadi yang memiliki maf'ul bih itu bukan hanya fi'il. Ada juga yang menggantikan fi'il seperti masdar, isim fa'il.
ya, sifat musyabbahah itu beberapa kata yang bisa seperti fiil. Nah, misalnya kita katakan ana syaribun al-ma'a. Tidak ada fiil di sini, tapi ada maf'ul bih. Yang ada sesuatu yang menggantikan fiil yaitu syaribun. Nah, misalnya yang lain surbuka al-ma'a, minummu terhadap air, surbuka. Surbu itu masdar. Nah, di sini juga itolah ini masdar, memanjangkan, melamakan, yang dilamakan salat. Jadi salat itu sebagai maf'ul bih. Sungguh aku telah mengetahui sebab kenapa Nabi melamakan salatnya dan begitu juga para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu. Baik, wa dawamihim wa hirsihim 'alaiha, dan dan berkesinambungan mereka dan semangat mereka atasnya, ya, atas atas pemanjangan salat. itulah. Dawami di sini ini sudah dibantu dengan harokat hirsi juga. Ma'tufnya kemana nih? Atofnya kemana? Itu itulah ya. Hmm, Di- ya, bagus. Fi italati as-salah wa fi dawami as-salah wa fi hirsihim 'ala as-salah 'alaiha. Baik. Wa huwa annahum dhaku kama dhuktul yawm wa sya'aru bima sya'artu fa in kanu dhaku akthar fahum fi jannatin wa na'im. dan apa yang mereka rasakan ketika itu, begitu juga yang aku rasakan hari ini. Dan apa yang mereka rasakan, begitu juga apa yang aku rasakan. Eh, Fa in kanu dhaku akthar. Sekalipun Jika mereka telah merasakan, yang lebih. Ya. Fa in kanu dhaku akthar. Dhaku akthar yakni walaupun mereka sebenarnya tidak sama persis dengan apa yang aku rasakan. Mereka merasakan yang lebih lagi. Tentunya Nabi dan para sahabat dulu merasakan kelezatan sholatnya lebih dari apa yang aku rasakan hari ini. Karena sesungguhnya mereka itu fi jannatin, fi jannatin wa na'im. Mereka berada itu tuh aksaro ya kan? Aksaro fahum kan? tara fahum. Oh, Nah, oh. mereka merasakan yang lebih, kelezatan yang lebih, semangat yang lebih dalam melakukan salat karena mereka itu fi jannatin wa na'im. Baik. Dalam surga dan dalam kelezatan. وتذكرت قول الفضيل ابن عياض رحمه الله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. Dan saya teringat Dan aku teringat perkataan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, eh, jika 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 para raja dan anak-anak raja mengetahui apa yang kami pelajari dunia ini apa? lajaladuna itu menguliti, menguliti Menguliti, kulit, jadi mengelupas kulit kami dengan pedang-pedang mereka. dengan kedokteran mereka. Jadi jika seandainya ketenangan dan kelezatan yang kita rasakan dalam sholat, dalam beribadah, kekhusyuan, itu diketahui oleh para raja dan anak-anak raja, sungguh mereka akan mengambil kelezatan itu dengan cara menguliti kita dengan pedang-pedang mereka. Wa qaul al-akhari, di sini ada salah harakat. Wa qaul al-akhari, qaula ini kita baca fathah karena kembali ke tadzakkartu qaula. Di tadzakkartu qaul al-fudail wa tadzakkartu qaul al-akhar. Nah, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Artinya, Sesungguhnya di dunia itu ada ada surga dan tidak ada yang memasukinya, dan siapa yang belum siapa yang belum memasukinya maka tidak memasuki surga akhirat. baik.
Maksudnya adalah ya kelezatan dan kenikmatan yang ada dalam ibadah atau khususnya salat. Siapa yang tidak memasuki kelezatan itu, surga itu, maka dia tidak memasuki surganya akhirat. Baik, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan dari paragraf pertama ini? Tafadhalu, silahkan ditanyakan langsung atau angkat tangan dulu boleh, ikhwan dan akhwat sekalian yang hadir. Ustaz mau tanya, Nah, untuk yang uns tadi itu, yang nyaman tadi itu fiilnya apa nggih? fiilnya kalau tidak salah Anisa Ya'nasu. Kita cari ya. Kalau tidak salah Anisa Ya'nasu, fa'ila yaf'alu. Afwan, Syukran Ustaz. Anisa Ya'nisu menjadi ramah, Anisa Ya'nisu ya, bukan Anisa Ya'nasu. Anisa Ya'nisu, fa'ila yaf'ilu. Nah, menjadi ramah, menjadi tenang, menjadi nyaman. Nah, nah, di antara makna Anisa juga kalau disandarkan ke lafaz hewan, maknanya jinak. Anisal hayawan artinya hewan jinak. Hewan itu ada yang anis, ada yang eh, apa satu lagi muftaris atau nah ada hewan yang jinak disebut dengan anis. Jinak dia tenang ya, tidak liar. Nah, yang liar itu wahsi ya, wahsi. Hayawan wahsi atau mutawahish itu yang liar. Yang jinak namanya anis. Baik, ada lagi pertanyaan teman-teman? Dari segi i'rab, kenapa dibaca ini, kenapa dibaca itu? Tadi Ustaz, apa eh, keterangan keterangan bahwa apa tadi masdar ada maf'ulnya Ustaz, Ya. mungkin mohon dijelaskan Ya. kembali. Nah, jadi ada masdar dan juga bukan hanya masdar, ada isim-isim mustaq yang lain ya'malu amala fi'lihi. Di antaranya masdar. Kita fokus ke masdar. Jadi masdar kalau dia fi'ilnya, kalau dia berasal dari fi'il muta'addi, maka dia butuh maf'ul bih. Ya, butuh maf'ul bih. Misalnya ya, misalnya bentar. Apa contohnya tadi? Misalnya gini. Ta'lim dari kata 'allama. Dari kata 'allama, berarti 'allama itu artinya mengajarkan, fi'ilnya fi'il muta'addi, butuh maf'ul bih. Ta'limu al-ustadi at-tullab, itu kan artinya pengajaran ustadz terhadap siswa, ya, ta'limul ustadi at-tullab misalnya ibadah. Itu adalah sebuah ibadah. Ibadatun. Ta'limu al-ustadi at-tullab. Nah, ini kita jadikan apa nih at-tullab? Ta'limul ustadi at-tullab jadi maf'ul bih. Ustadz mengajarkan siswa itu adalah sebuah ibadah. Nah, misal yang lain. Eh, ya, banyak contohnya ya. Misalnya seperti yang saya contohkan tadi, syurbuka. Syurbukal ma'a, syurbukal ma', minummu terhadap air, maksudnya engkau meminum air, yuzhibu, misalnya, yuzhibul ataf, menghilangkan dahaga atau az-dhama, menghilangkan dahaga. Atau syurbukal ma'a yubtilus saum, engkau meminum air, yubtilus saum, membatalkan puasa. Jadi masdar, kemudian setelahnya ada maf'ul bih, itu biasa, ya itu wajar dalam kalimat bahasa Arab itu biasa. Karena yang membutuhkan maf'ul bih itu bukan hanya fa'il, bukan hanya fi'il, akan tetapi
masdar juga, isim fa'il juga, ya, isim fa'il. Misalnya, ana muallimun at-tullaba. Saya pengajar siswa-siswa. Ana muallimun at-tullaba. At-tullaba maf'ul bih. Nah, baik. Artinya maf'ul bih yang tidak ada pasangannya fiil saja berarti saja. Ya, tidak ada pasangan fi'il. Ya, ya. Masdarnya, kita katakan ini surbu ini misalnya atau ta'limu. Masdarun ya'malu amala fi'lihi. Masdar ya'malu yang beramal Hmm. Hmm. amala Betul. fi'lihi. Amalan fi'ilnya Hmm. yaitu allama dan di sini syariba. Syariba. Beramal amalan fi'ilnya allama dan syariba. Fa'ilnya mana? Ta'limu fa'ilnya al-ustad. Tapi fa'il hanya secara makna, bukan secara i'rab. Secara i'rab al-ustadi itu sebagai mudhafun ilaih. Ini syurbu kalma, siapa yang minum air? Siapa fa'ilnya? Engkau, Anta. anta. Ka. Ka ini fa'il secara makna, tapi secara i'rab mudhafun ilaih. Karena syurbu ini jadi mudhaf, ini mudhafun ilaih. Sebagai mudhafun ilaih, secara makna dia yang minum. Al-ma'a ini secara i'rab dan makna sebagai maf'ulun bih. Al-ma'a sebagai maf'ulun bih. Nah, dan ini banyak ya, bukan dalam kalimat-kalimat bahasa Arab. Jazakallah khair. Boleh dari file juga ya, Sat? Apa? Boleh dari file juga ya, Sat? Itu kayak muallimun. Hmm. Ya isim fa'il, ya isim fa'il, sifat musyabbahah atau sighah mubalaghah bisa dari isim fa'il. Oh, jadi boleh eh, dari si file, masdar, sama juga musyabah gitu ya. Ya, sighah mubalaghah ya, yang lebih tepatnya sighah Oh, mubalaghah yang wah, benar. apa namanya, yang fiilnya berasal dari fiil mutaaddi. Kalau sighah mubalaghah nanti dia butuh fa'il bukan maf'ul bih. Karena dia fiilnya fiil lazim. Nah, isim fa'il juga ya. Ana misalnya ana muqimun as-salata. Ana muqimun as-salata. As-salata maf'ulun bih. Muqimun isim fa'il. Nah, ana qari'un al-kitaba. Qira'atukal kitaba. Nah, misalnya yang lain ya. Maf'ul bih yang punya masdar atau masdar yang punya maf'ul bih. Qira'atukal kitaba misalnya tusaqqifu aklaka. Qira'atukal kitaba hiwayatun muhimmatun. Misalnya, engkau membaca buku itu adalah sebuah hobi yang bagus, yang penting. Qira'atukal kitaba tusaqqifu al-aqlak. Engkau membaca buku itu mengisi wawasan uh, akalmu. Nah, baik. Kita lanjut. Sat, boleh tanya, Sat, Ya. tentang apa, Sat? Isim manqus nakirah, Sat. Ya. Eh, kan kalau misalnya isim manqus nakirah itu, kalau misalnya apa, Sat? Kan kalau nakirah itu ianya hilang ya, Sat. Ya, betul. Itu sebabnya apa aja, Sat? Disimpan. Maksudnya gini, Sat. Anda mau tanya tentang ini, Sat. Anda pernah baca dari Mauqi Dorasaniyah, Sat. Katanya kalau في حال الوقف على النكرة المرفوعة أو المجرورة أن تنطق الياء فتقول هذا قاضي. Di sini nggak hilang apa ya, Zat? Iyanya. Padahal nakirah. Nah, Ana belum baca kalau masalah yang itu, kalau ketika wakaf, tapi yang umum, ya, isim manqus, teman-teman sekalian, isim manqus, misalnya qadhi, itu huruf ya-nya, qadhi, yang Anda ketahui, huruf ya-nya ini dihapus, tiga syaratnya. Tiga syarat. Yang pertama, ya, dia tidak fathah, bukan fathah, ya,
bukan nasab. Laisa pertama syaratnya laisa mansuban. Karena kalau mansub harus dibaca ya-nya. Qadiyah atau qadiyan harus dibaca. Syarat yang kedua, laisa fihi al-alif wal lam. Tidak beralif lam. Kalau beralif lam nggak boleh dihapus ya-nya. Al-qadhi. Ya, baik mansub, marfu maupun majrur. Yang ketiga, laisa mudhafan. Dia tidak sebagai mudhaf. Kalau dia sebagai mudhaf, maka nggak boleh dihapus ya-nya. Qadhi al-Madinah, Qadhi Indonesia, Qadhi Makkah, itu ya-nya harus ditulis. Ini syaratnya. Tapi ketika wakaf, Anda belum pernah baca, ketika wakaf harus dituliskan ya-nya, baik dhammah, kasrah, dan fathah. Nah, nanti bisa kita baca lagi insya Allah. Ketika wakaf Anda belum pernah baca. Bagaimana ketika isim manqusnya di akhir ya, kita wakaf, apakah harus dibaca, harus dituliskan ya-nya, Allah a'lam. Nah, baik, kita lanjut dulu. Bisa diselesaikan. Baik, siapa yang baca lagi, teman-teman? Faharistu ba'da hadhihi salati. Man yaqra'u? Ya, ada yang mau baca? Nggak mesti diterjemahkan ya. Kalau teman-teman nggak bisa menerjemahkan, nggak usah diterjemah. Kita bantu nanti. Saya coba Ustaz, apa Ustaz? Nah, Pak Firdaus. Faharistu. Eh, ya Ustaz, sebelumnya mohon maaf Ustaz, apa namanya? Sangat jarang hadir. Lah, Pak. Nggak apa-apa. Ya. Pak Haros tuh ya Ustaz. Faharistu, hariso. فحرصت بعد هذه الصلاة على أن أقرأ وأبحث عن Kata, أو أبحث عفوا وأبحث عن أسباب الخشوع في الصلاة وبعد كثرة المطالعة وال irti. والحرص ودعائي تغيرت نظراتي آه، Ya, نعم، tiga. تغيرت نظراتي الله أكبر Tiga. تجاه الصلاة تماما وقد كنت من النادر أن أذهب قبل الأذان أو معه للمسجد وأما الآن فلا يكاد فلا يكاد يؤذن الله Yu'adzanu. فلا يكاد يؤذن إلا وأنا وقد انتهيت من الوضوء وجعلت أرقب Tubuh. وقت Wakta. أرقب وقت الصلاة الأخرى لأنهل من معي Ma'ini. Ma'iniha. من معينها وطعمها وأسرارها Nah, و و و وذق وذقت zuk. استغفر. وذقت وذقت آم، طعام الصلاة وحلاوتها Ta'ama salati wa halawataha. Nah, وحلاوتها هذا Mata sahih. كويس Kembalinya يا ke وجعلت وجعلت أطيل utilu. أطيل وجعلت Utilu. أطيل بها على غير العادة Nah, utilu karena tidak ada yang mendahuluinya.
Baik. Hmm. Waqad kuntu fis sabiqi. Waqad kuntu fis sabiqi ujahidu nafsi fi daf'il wasawisi wal afkari wa rubama dai 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 doyak oh, doyaktu doyaktul mujahadata bisa bagi taghallubiha wa kasrat wa kasratiha. Baik. Nah, Masya Allah. Bagus ya. Lumayan. Nah, faharistu ba'da hadhihi salati. Jadi setelah salatnya tadi itu, salat yang sangat luar biasa menurut dia, setelah itu saya harisah. Harisah itu semangat. Faharistu ba'da hadhihi salat. Saya bersemangat setelah salat ini untuk an aqra'a, untuk membaca. Membaca buku, membaca artikel, membaca apapun. Wa abhatha, dan mencari an asbabil khusyu'i fi shalah, tentang atau mencari sebab-sebab khusyuk di dalam salat. Wa ba'da kathratil mutala'ah, ba'da kathratil mutala'ati, setelah banyak mentelaah, membaca, wal hirs wad du'ai, dan semangat bersungguh-sungguh kemudian berdoa, taghayyarat nazrati tijahas salati tamaman. Berubahlah pandanganku terhadap salat secara sempurna atau secara total. Pandanganku terhadap salat berubah total, berubah drastis. Waqad kuntu minan nadiri an adhhaba qabla al-adhan aw ma'ahu lil masjid. Dan dulu sangat jarang aku berangkat ke masjid sebelum azan atau bersamaan dengan azan. Ini sangat jarang sekali aku lakukan. Ammal an, adapun sekarang, fala yakadu yu'adzanu, la yakadu ini teman-teman sekalian artinya hampir, ya. Jadi di antara fiil muqarabah namanya. Fiil muqarabah, kada yakadu, di antara fiil yang beramal seperti kana, butuh isim dan butuh khabar. Fala yakadu yu'adzanu, ya, illa wa ana qad intahaitu minal wudu. Maksudnya apa? Maksudnya sekarang ini keadaannya sekarang, ya, hampir hampir setiap kali dikumandangkan azan dia sudah atau aku sudah selesai dari wudhu. Ya, hampir semua salat yang sudah dikumandangkan azan dia sudah selesai berwudhu. Wa ja'altu arqubu waqtas salatil ukhra, dan aku menjadi, nah, atau aku mulai, ja'ala di sini teman-teman sekalian, ini juga di antara fiil yang beramal seperti kana. Ada yang tahu ja'ala ini fiil apa? Kalau yakadu tadi fiil muqarabah. Ja'ala ini nama fiilnya fiil syuru'. Jadi ada tiga pembahasan. Setelah pembahasan kana, ada pembahasan af'alul muqarabah, af'alul syuru' dengan af'alul raja. Semuanya ini beramal seperti kana. Cuma bedanya khobarnya harus jumlah fi'liyah, ya, dan fiilnya harus fiil mudhari. Kami ulangi, ada tiga fiil, namanya fiil muqarabah, menunjukkan hampir atau dekat, seperti kada. Kemudian ada fiil asyuru', menunjukkan memulai. Syuru' itu artinya memulai. Kemudian yang ketiga ada fiil raja, menunjukkan doa atau pengharapan. Ketiga fiil ini sama seperti kana. Apa kerja kana? Isim kana bagaimana hukumnya isim kana? Merofakkan isim, Ya. eh, Dan menasabkan khabar. mansubkan khabar. Jadi isimnya marfu, khobarnya mansub. Cuma bedanya yang ketiga fiil ini khobarnya itu harus jumlah fi'liyah, berupa jumlah fi'liyah, dan fiil pada jumlah fi'liyah itu harus fiil mudhari. Maka kita lihat di sini, la yakadu yu'adzanu, fiil mudhari. Ja'altu arqubu, arqubu fiil mudhari. Jadi ja'ala itu artinya di sini memulai, fiil syuru'. Misal yang lain, ja'altu akulu qalilan ba'dal marad
setelah sakit, ja'altu akulu qalilan. Saya makan sedikit. Saya mulai makan sedikit. Qabla al-ikhtibar ja'altu uraji'u durus kathiran. Sebelum ujian, aku mulai mengulangi pelajaran yang lebih banyak lagi. Ja'altu. Sama seperti bada'tu artinya. Ja'altu arqubu waqta shalah. Aku mulai menanti-nanti waktu salat. Arqubu itu seperti memantau, mengawasi, menanti waktu salat yang berikutnya. Al-ukhra, waktu salat yang lain, artinya berikutnya. Li'anhala min ma'iniha wa ta'miha wa asrariha. Di sini ada sedikit unsur ilmu balaghah ya. Anhala itu artinya meminum, ya, meminum hingga aku bisa meminum dari mata airnya, mata air salat dan merasakan rasanya dan rahasia-rahasianya, asrari. Li'anhala agar aku bisa meminum dari ma'iniha, sumber mata airnya, mata air salat maksudnya, wa ta'miha, rasa salat, wa asrariha dan rahasia-rahasia salat. Wa dhuqtu ta'ma salati wa halawataha, dan aku merasakan rasa salat dan manisnya salat. Wa ja'altu, nah ini juga ja'ala, fi'il apa tadi? Syuru' Ada tiga tadi. Yang pertama, mu- Korobah. muqarabah. muqarabah, syuru' sama Satu lagi apa? Raja. Roja. ro- roja. Nah, baik. Af'al muqarabah, ini sudah jelas tadi. Yakadu misalnya. Yakadu Ahmad yasqut. Ahmad hampir jatuh. Af'alus syuru' misalnya, tadi banyak contohnya. Ja'altu usalli fil masjid. Ja'altu akulu qalilan. Af'alur raja, di antara fiilnya adalah asa. Asa an ya'tiyallahu bin nasr. Mudah-mudahan Allah datang membawa kemenangan. Asa an yanjaha Muhammad fil ikhtibar. Mudah-mudahan Muhammad lulus dalam ujian. Nah, asa. Ini salah satunya ja'ala, ini salah satunya fiilnya kada. Nah, waja'altu utilu fiha. Lihat di sini setelah ja'ala fiil mudhari. Nggak boleh fiil madhi, nggak boleh isim setelahnya. Nggak boleh isim mufrad, nggak boleh jumlah ismiyah. Harus jumlah fi'liyah dan fi'ilnya fi'il mudhari. Waja'altu utilu fiha ala ghairil 'adah. Lalu aku mulai memanjangkan salatku tidak seperti biasanya. Waqad kuntu fis sabiq, dulu aku ujahidu nafsi. Jadi bersungguh-sungguh dalam diriku, melawan diriku fi daf'il wasawis wal afkar, untuk menolak, untuk mengusir, untuk menjauhkan was-was, bisikan-bisikan, rayuan-rayuan, gangguan-gangguan, keraguan-keraguan, bisa artinya semuanya, wal afkar dan pikiran-pikiran dalam sholat. Harus mujahadah, harus bersungguh-sungguh dalam melawannya. Wa rubbama dhayya'tul mujahadah, dan terkadang aku ya meninggalkan, menyepelekan, mengabaikan mujahadah tadi. Mujahadah itu bersungguh-sungguh dalam diri. Kenapa? Bisa babi taghallubiha wa kathratiha. Karena saking banyaknya was-was dan pikiran-pikiran dalam sholat, sehingga udahlah, dia akhirnya tidak mujahadah terhadap dirinya lagi. Mujahadah. Jadi dulu aku harus bersusah payah uh, dalam menolak was-was dan pikiran-pikiran dalam sholat, dan terkadang aku tidak lagi berusaha karena sudah saking banyaknya dan sudah sering kalah. Taghallub itu artinya dia dikalahkan. Nah, baik, itu dulu. Nah, ammal ana, ada nggak dari akhwat yang mau baca akhwat? Atau ada pertanyaan dulu terkait dengan bacaan tadi? Nanya Ustaz, Ya, yang itu Ustaz, af'alul muqarabah, asyuru' war roja, ini nih beramal seperti isim kana ya Ustaz? gimana? Seperti isim fi'il kana Ustaz.
Ya, ini di antara ya pembahasannya setelah kana wa akhwatu. Tidak dimasukkan ke saudara-saudara kana karena dia punya kekhususan tadi apa? Khususannya khabarnya harus Berupa mudori. Jumlah. ya fi'il mudhari. Jumlah fi'liyah dan fi'il mudhari. Khabar labudda an yakuna jumlah fi'liyah. Wal fi'lu dan fi'il pada jumlah fi'liyahnya mudhari. Wal fi'lu mudhari. Fi'ilnya harus fi'il mudhari setelahnya khabarnya. Nah. Dia beramal seperti kana kan? Ya, Beramal seperti kana. beramal seperti kana. Kada Muhammadun. Muhammadun berarti isim kada. Kada Muhammadun yasqutu. Yasqutu jatuh itu jadi jumlah fi'liyah sebagai khabarnya kada. Di mahalli nasbin. Yang ini Ustaz, fala yakadu yu'adzanu. Mana apa isimnya Ustaz? Isimnya huwa. Fala yakadu. Isimnya dhamir mustatir huwa. Fala yakadu yu'adzanu. Dikumandangkan azan illa wa ana qad intahaitu, kecuali aku sudah selesai dari salat. Tapi huwanya kemana kembalinya? Di sini mungkin ke fala yakadu, nggak tahu ya kemana kembalinya. Tapi domirnya huwa, mungkin ke keadaan sebelumnya. Fala yakadu yu'adzan. Ya, intinya di sini Berarti tidak apa Ustaz? ya. Enggak memerlukan apa Ustaz? Pemisahan ya Ustaz? Al-Masdariyah. Kayak itu dua fi'il Ustaz. Nah, ada pembahasannya ya panjang. Ada yang wajib dimasuki oleh an, atau ada yang tidak boleh dimasuki an, ada yang boleh dimasuki an dan boleh tidak dimasuki an. Jadi ada pembahasannya panjang. Ada yang lebih banyak dimasuki an, itu seperti af'alur raja. Nah, af'alur raja itu dimasuki an. Asallahu an ya'tiya bil fath. Ada yang tidak dimasuki an, tidak boleh dimasuki an, yaitu semua fi'il syuru' itu nggak boleh dimasuki an. Nggak boleh ja'altu an arkuba, nggak boleh. Harus dibuang annya. Ja'altu arkubu. Ada yang boleh dimasuki an dan boleh tidak dimasuki an, itu af'alul muqarabah. Boleh yakadu Muhammadun yasqut atau yakadu Muhammadun an yasqut. Nah, akhi Fiki, ada syai'? Nah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, ahlan. Afwan, Ustaz. Kalau tidak salah, Anda pernah baca untuk af'alus suru, af'alul muqarabah, kemudian af'alur roja, itu domirnya tidak kembali kemanapun, Ustaz. Tidak ada marju' domir. Jadi Seperti itu. memang memang tidak ada marja' dhamir. Kalau dhamirnya mustatir, nggak ada marja'nya. Nah, Ifadah muhimmah jiddan. Nah, baik. Syukran ala ifadatika lana. Nah, kalau dhamirnya kalau isimnya berupa dhamir, yaitu tidak ada tempat kembalinya. Ya, tapi kalau isimnya zahir, ya tidak perlu kita cari kembalinya. Misalnya fala seperti dalam ayat Al-Qur'an, yakadul barqu yakhtafu ala absarihim. Yakadul barqu. Al-barqu itu adalah isim isim kada atau isim yakadu, nah itu isimnya. Tapi kalau berupa dhamir seperti disebutkan akhi Fiki tadi, tidak perlu kita cari marjanya atau tempat kembalinya. Nah, syukran. Ada yang mau baca, akhwat? Sedikit lagi waktu kita. Atau kami yang baca ya, biar sempurna ininya pembahasannya. Ammal ana, adapun sekarang ini dia bercerita. Fa ana ahmadullaha maf'ul bih Allah taala anna hammi kullahu bahwasanya seluruh seluruh gairahku ya atau keinginanku masrufun ila iqamatiha, dipalingkan diarahkan untuk melakukan salat. Nah, sekarang semua gairahnya, semua semangatnya, keinginannya
teralihkan untuk melakukan salat, rindu melakukan salat. Kama yanbaghi, sebagaimana semestinya dilakukan salat itu. Kemudian dia mengatakan wa ikmaliha wa itmamiha, dan untuk menyempurnakannya dan melakukannya secara totalitas. Qad istaghraqa qalbi sya'na as-salati wa 'ubudiyata Rabbi tabaraka wa ta'ala fiha biqadri al-imkan. Hatiku sudah tenggelam di dalam salat. Istaghraqa, tenggelam ya, di bahasa-bahasa balaghah. Di dalam salat dan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala biqadri al-imkan, seukuran kemampuan. Wa ana atatalla'u ila an asila ila al-martabatil khamisah kama sayati, dan aku senantiasa ingin untuk sampai ke, atau ingin atau menanti-nanti, sangat ingin ya, atau talla'u itu punya keinginan yang kuat untuk sampai ke tingkatan kelima. Kama sayati, sebagaimana akan dijelaskan, allati qala fiha Ibnul Qayyim, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, man idza, yang tingkatan kelima itu, jadi ada kondisi-kondisi seseorang ketika melakukan sholat itu ada 5 tingkatan. Nah, tingkatan yang tertinggi itu, man idza qama ila shalah, seseorang yang apabila dia melakukan sholat, akhadha qalbuhu wa wad'uhu baina yaday rabbih azza wa jalla nadhiran biqalbihi ilaih. Maka hatinya dan keadaannya benar-benar berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia melihat Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan hatinya, muraqiban lahu, dia merasa diawasi, mumtali'an min mahabbatihi wa 'azamatihi, kemudian hatinya penuh dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah, ka'annahu yarahu wa yushahidu, sebagai seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala dan menyaksikan Allah. Sebagaimana kita tahu definisi dari ihsan, yaitu ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Waqad itmahallat waqad itmahallat tilkal wasawisu, dan sungguh telah lemah, setelah hilang, telah melemah ya, itmahallat itu melemah atau menjadi lemah. Nah, apanya tadi kan dia harus mujahadatun nafs untuk melawan waswas. Tapi sekarang alhamdulillah katanya itmahallat tilkal wasawis. Was-was tadi itu sudah menjadi lemah atau berangsur-angsur hilang, wal khatarat, begitu juga pikiran-pikiran tadi yang terlintas dalam pikiran, wartafa'at hujubuha, dan sudah tersingkap atau terangkat hijabnya, hijab was-was tadi itu menghalangi dia antara dia dengan Allah. Akhirnya itu pun terangkat. Was-was itu, kemudian pikiran-pikiran itu terangkat. Hijabnya terangkat, terbuka. Wa kuntu fis sabiqi ata'ajjabu min hali man idza sami'a an-nida qama min fawrihi ila shalah. Dulunya aku takjub, ata'ajjab, heran dengan keadaan seseorang yang apabila mendengar azan dia buru-buru langsung melaksanakan sholat atau berangkat sholat. Dulunya saya heran dengan keadaan orang seperti ini. Mendengar azan kemudian buru-buru ingin sholat. Wa aqulu hadza sa'bun jiddan. Dan ketika itu aku mengatakan ini sepertinya susah sekali. Kaifa yatruku halawatal hadithi ma'al ashab? Bagaimana dia bisa meninggalkan enaknya ngobrol bersama dengan teman-teman? Lagi ngobrol kemudian dengar azan, kok bisa dia meninggalkan obrolan itu? Awir rahata, ya, kembalinya ke halawatan. Awir rahata, atau meninggalkan rehat, istirahat. Awilin shighala, atau meninggalkan kesibukan bisyai'in, kesibukan dengan sesuatu yastamti'u bihi, yang dia bersenang-senang dengannya, yang dia sedang menikmatinya. Kok bisa ada orang seperti itu yang bisa meninggalkan obrolan, bisa meninggalkan istirahat, bisa meninggalkan kesibukan, wa yatruku dzalika bikulli suhulah, dan dia bisa meninggalkan itu dengan sangat mudah, bikulli suhulah. Wa yadhhabu ila sholati, lalu dia berangkat salat. Wa hadza
daidanuhu kulla waqtin. Dan ini kebiasaannya, daidan itu kebiasaan atau tabiat. Dan itu kebiasaannya setiap waktu. Sudah menjadi kebiasaan. Kok bisa ada orang seperti itu? Lakin ba'da an manna Allah Ta'ala alayya bil ilmi wal khushu'i fi shalah, akan tetapi setelah Allah manna yamunnu, memberikan nikmat, an'ama yun'imu, memberikan nikmat kepadaku berupa ilmu dan kekhusyuan di dalam salat, ja'altu a'jabu, aku mulai. Ya, banyak di sini kita temukan af'al al-syuru', af'alus syuru'. Aku mulai takjub atau heran mimman la yubadiru ila shalah, terhadap orang yang tidak bersegera melakukan salat, allati wujidat fiha al-ladzatu, padahal di dalamnya ada kelezatan, was sa'adatu, dan kebahagiaan, wal unsu, kenyamanan, wat tuma'ninatu, ketenangan. Nah, pada wallahu taala a'lam, mudah-mudahan kita teman-teman sekalian mendapatkan banyak insight atau pelajaran dari praktek baca kitab ini. Jadi kita praktek sekaligus kita juga berusaha memahami isinya dan mengamalkannya. Ini perkara yang sangat penting, masalah sholat kita. Nah, baik. Selain itu kita juga tentunya di sini sesi praktek baca kitab, teman-teman sekalian diharapkan pertemuan-pertemuan selanjutnya ya lebih banyak lagi yang membaca ya, khususnya yang belum pernah membaca itu diharapkan bisa membaca, karena salah satu tujuan kita bukan hanya sekedar memahami isinya tapi juga bisa mengi'rab ya, kemudian menjelaskan tasrifnya, segi sorofnya, segi nahwunya. Insyaallah semoga di pertemuan selanjutnya lebih baik lagi insyaallah taala. Baik, teman-teman sekalian, kita cukupkan sampai di sini dulu. Syukran jazakumullahu khairan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Iya, Jazakallah khair. Jazakallah khair. barakallahu Barakallahu fikum jami'an. barakallahu.